ini ada satu lagi pesan Pak Ihsan kepada kalian. Nah, ini adalah gambar Pak Ihsan waktu Pak Ihsan umur 3 tahunan nih, yang kepalanya di lingkar putih ini Pak Ihsan. Nah, waktu kami masih kecil, Pak Ihsan 5 orang kakak beradik, itu orang tua kami mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan kepada kami itu warisan berupa harta. Yang mereka bisa berikan adalah kesempatan untuk belajar. Dan mereka mengatakan kepada kami berlima, kami mengimpikan kalian berlima bisa jadi sarjana semua. Nah, itu kata-kata yang betul-betul Pak Ihsan dan kakak adik itu ingat, ya. Jadi kalau kakaknya Pak Ihsan ini akhirnya kuliahnya di Teknik Sipil ITB masuk tahun 75, Pak Ihsan masuk Teknik Mesin ITB masuk tahun 77, adiknya Pak Ihsan ini masuk Teknik Geologi tahun 78, kemudian adik kami wanita 2 orang, itu satu kuliah di Unpad, satu di Unpar. Kami orang tua kami tinggal di Palembang, jadi kami merantau ke Bandung. Nah, apa yang kami lihat pada waktu wisuda itu adalah orang tua kami demikian bahagianya. Kalau kaminya itu gembira. Dan ini fenomena yang Pak Ihsan lihat pada waktu Pak Ihsan menjadi Direktur Pendidikan ITB. Menghadiri wisuda itu setahun 3 kali gitu ya. Melihat ribuan wajah, ribuan orang tua. Dan tentunya mahasiswa yang di wisuda. Mahasiswa yang di wisuda tua gembira sekali, mereka bikin arak-arakan segala macam lah gitu ya. Tapi orang tua itu terlihat wajahnya bahagia. Nah, pertanyaan Pak Ihsan kepada mahasiswa Pak Ihsan adalah, inginkah kalian memberikan hadiah terbaik kalian buat orang tua kalian? Lulus, katakan SMA, dari SMA Atirah Bukit Baruga, nilai baik, bisa diterima di universitas yang baik, misalnya juga Universitas Pertamina, atau yang lain, PTN yang top, kemudian kalian belajar nilainya baik, kemudian bisa bekerja atau buat usaha. Orang dari Makassar banyak yang menjadi wirausaha. Itu akan membahagiakan orang tua kalian. Jadi waktu Pak Ihsan kuliah dan di SMA, itu moto Pak Ihsan, my success is my parents' success. Keberhasilan saya dalam belajar ini adalah keberhasilan orang tua saya mendidik saya. Oke, nah Pak Ihsan akan cerita sedikit tentang masa depan yang kita hadapi. Nah, yang paling banyak kita dengar itu adalah ada revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, revolusi industri 4.0 ini artinya kalau sekarang revolusi industri yang keempat, sudah ada 3 revolusi industri sebelumnya tanpa mungkin disadari betul. Jadi istilah ini juga baru-baru ini muncul gitu ya. Nah, kalau kita lihat revolusi industri pertama itu terjadi dengan adanya mekanisasi peralatan-peralatan produksi. Ya. Mekanisasi peralatan-peralatan produksi itu misalnya kalau kalian pernah ke Belanda, ke negeri kincir angin, banyak kincir angin zaman tahun 1800-an. Kincir angin itu bukan untuk turis, kincir angin itu adalah alat produksi untuk memproduksi katakan menggiling gandum gitu ya, menggiling biji-bijian, dia alat produksi dan itu alat mekanisasi. Sebelumnya itu menggiling itu yang pakai tenaga hewan, tenaga manusia. Nah, sekarang kemudian dengan mekanisasi memakai tenaga angin ya. Jadi pada waktu revolusi industri pertama itu ada mekanisasi, kemudian bagaimana orang mulai memakai tenaga angin, tenaga air, dan mesin uap. Nah, ini yang menandai, mencirikan revolusi industri pertama. Ada mekanisasi, pemakaian bukan lagi tenaga manusia dan tenaga hewan, tapi tenaga air, tenaga angin, dan tenaga mesin uap. Nah, kalau kita lihat begini, zaman sebelum revolusi industri pertama orang menggergaji kayu itu pakai tenaga orang. Tapi kemudian setelah revolusi industri pertama itu ini pakai mesin uap nih untuk menggergaji kayu ini, ya. Jadi menggantikan tenaga orang, ya. Juga dalam transportasi
Transportasi tadinya pakai tenaga angin nih, kapal VOC dari Belanda ke Batavia, namanya sekarang Jakarta itu pakai layar dan pendayungnya orang gitu ya. Tapi begitu ditemukan mesin uap, maka dipakai tenaga uap. Pakai tenaga uap enggak ada lagi yang mendayungnya gitu, enggak lagi pakai layar gitu. Ini adalah revolusi industri pertama. Nah, revolusi industri kedua itu mulai orang mengenal yang namanya produksi massal. Ini contohnya tuh waktu membuat mobil. Membuat mobil itu tadinya satu mobil dari awal sampai akhir dikerjakan oleh belasan orang. Tidak efisien. Kenapa? Karena orang saling pada nunggu itu lagi dilas, yang lain nggak bisa kerja, lagi dipasang pintunya, yang lain nggak bisa kerja. Nah, kemudian dipakai mass production, jadi sistem ban berjalan, assembly line. Jadi produk itu berupa mobil, di satu stasiun dia hanya dikerjakan las aja, pindah ke stasiun berikutnya hanya dipasang pintu aja, pindah ke stasiun berikutnya hanya dikerjakan pekerjaan tertentu aja. Nah, itu ternyata membuat apa namanya pengerjaan menjadi sangat efisien, dan waktu itu juga mulai dipakai tenaga listrik. Jadi perubahan dalam cara memproduksi di revolusi industri 2.0 ini adalah memakai ini assembly line dan memakai tenaga listrik ya. Jadi ya itu yang terjadi pada revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri ketiga itu terjadi dengan orang mulai memakai komputer dan otomatisasi dari proses produksi ya. Nah, sekarang kita masuk revolusi industri keempat, itu adalah revolusi industri di mana terjadi sistemnya itu antara yang cyber, yang pakai internet, itu dengan fisik atau robot-robot, itu menjadi satu. Ya. Nah, ini kemajuan yang luar biasa kalau kita lihat ini di pabrik mobil. Ya. Kalau kita lihat ini mobil ini ya dikerjakan oleh robot, orang itu ya hanya mengontrol aja gitu ya. Jadi tenaga orang itu dibutuhkan tidak banyak. Nah, bersama dengan industri 4.0 ini, ada teknologi-teknologi yang namanya Internet of Things, kemudian big data, menganalisa data yang besar gitu ya. Kemudian ada yang namanya kecerdasan buatan, ya macam-macam gitu ya. Teknologi-teknologi baru yang memberi dampak terhadap ya tentunya terhadap ekonomi, terhadap orang individu, terhadap masyarakat, terhadap negara dan bahkan negara-negara secara global dan mempengaruhi bisnis dan ekonomi. Gitu ya. Nah, kita tuh butuh keterampilan tambahan. Nah, Pak Isan nggak akan cerita ini terlalu panjang kan waktu kita sudah 9 lewat ya mendekati 9 lewat seperempat. Sebetulnya program studi apa sih yang akan sangat dibutuhkan? Ya memang kalau kita lihat ya cyber physical system itu bidang ilmu komputer, apa namanya teknik informatika itu sangat dibutuhkan. Tapi tidak hanya itu gitu ya. Kalau kita bicara tentang robotics itu ada bidang yang namanya mekatronika, teknik mesin, elektro masih dibutuhkan, bidang-bidang lain pun masih dibutuhkan. Tapi kemungkinan cara kerjanya akan berbeda. Lebih banyak nanti pemakaian komputer, akan makin banyak pemakaian komputer di sana. Big data seperti tadi. Gitu ya. Jadi kalian jangan terlalu terpengaruh dengan revolusi industri 4.0-nya. Jadi kalian perlu melihat relevansinya dengan bidang yang kalian betul-betul inginkan. Kalau memang pokoknya revolusi industri 4 ya 4.0 tentunya memang bidang teknik informatika, kemudian robotics gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Nah, karena waktu kita terbatas, Pak Ihsan serahkan berikutnya untuk Pak Dr. Mahlil untuk lanjut dulu sedikit, nanti baru tanya jawab ya. Pak Mahlil siap? Sudah siap, Bu. Ya. Adinda, saya serahkan dulu ke Pak Mahlil ya. Iya, Prof. Baik, terima kasih. Ini di Adinda, kita punya berapa menit lagi ya? Jadwal kita sampai 10.30 waktu Indonesia bagian. Nah, berarti 15 menit lagi ya. Baik, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.
saya akan melanjutkan materi dari Prof. Iksan, dan saya akan lebih banyak bercerita terkait Universitas Pertamina. Ya, karena kita tahu Prof. Iksan saat ini adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Pertamina, dan saya sendiri merupakan salah satu dosen di Universitas Pertamina. Saat ini saya mengajar di teknik sipil. Ya, mungkin bagi adik-adik yang ingin ke depan masuk teknik sipil dan ingin ke Universitas Pertamina, mungkin insya Allah akan bertemu saya di depannya. Gitu. Baik, nanti saya bisa panggil saya Pak Mahlil ya, atau Bang Mahlil, silahkan nanti ke depannya. Dan saya tuh akan bicara terkait Universitas Pertamina. Ya. Seperti yang kita tahu, kita ini SMA saat ini ya. Maka siapkan diri untuk lulus SMA dan targetkan itu masuk PTN, ya, perguruan tinggi negeri. Dan itu harus perguruan tinggi negeri top Indonesia, enggak yang lain. PTN top Indonesia, itu target kita. Oke. Tapi selain kita menyiapkan prioritas kita masuk PTN, kita juga perlu menyiapkan alternatif. Ya, alternatif seandainya apakah tidak bisa masuk PTN ataupun ternyata di PTN tersebut tidak ada jurusan yang kita inginkan misalnya ataupun fasilitas kita inginkan. Maka kita bisa menyiapkan satu buah alternatif. Alternatif tersebut adalah perguruan tinggi swasta. Ya, tapi ingat, pilihlah perguruan tinggi swasta yang memiliki kompetensi seperti PTN dan itu adalah PTN top Indonesia. Ya, tidak yang lain seperti itu. Nah, di saat kita bicara terkait Universitas Pertamina, insya Allah ini bisa menjadi salah satu alternatif. Ya, di mana ini sebuah perguruan tinggi swasta yang cukup muda, tapi sudah mampu bersaing daftar nasional dan kompetitor kami selalu PTN. Seperti itu. Nah, kita akan bicara lebih jauh terkait Universitas Pertamina. Yang perlu diketahui dulu bahwa Universitas Pertamina ini sudah menerima banyak sekali mahasiswa dari SMA Atira, tapi sama ini dari Bone ya, untuk beasiswa. Dan kami ini kampus muda baru berusia 5 tahun. Sudah punya 5 angkatan, sekarang punya angkatan pertamanya sudah lulus ya, dan sekarang kami memiliki sekitar 5.200 mahasiswa. Visi kami cukup ambisius kalau kata orang-orang, yaitu menjadi World Class University di bidang energi paling lambat tahun 2035. Yaitu adalah sebuah visi dan cukup ambisius. Tapi ambisius saja tidak cukup, harus dibarengi dengan motivasi yang kuat dan juga pergerakan yang agresif. Ya. Nah, sejauh mana sekarang pergerakan kami nanti akan saya jelaskan. Kita sekarang di usia 5 tahun sudah di level mana di tingkat nasional seperti itu. Baik, kenapa sih memilih Universitas Pertamina? Satu yang pasti karena namanya Pertamina ya, maka kami adalah salah satu perguruan tinggi berbasis BUMN ya, di mana kami berada di bawah naungan PT Pertamina Persero, tepatnya kami di bawah Pertamina Foundation. Dan kami karena nama Pertamina tersebut maka kami memiliki kedekatan dengan dunia industri ya, sehingga kami bisa membuat mekanisme kuliah yang namanya University Industry Partnership, di mana di semester 5 ya, mulai semester 5 mahasiswa kami sudah mulai kami kirim untuk melakukan internship ke industri ya. Ya, mungkin di kampus lain juga ada, tapi industri yang kami pilih di sini adalah industri yang merupakan rekanan-rekanan kami, dan di situ mahasiswa kami yang nanti dikirim untuk internship tersebut dilatih oleh orang-orang profesional di bidang industri. Kemana saja? Satu, ya udah pasti ke Pertamina dan anak perusahaannya. Ke institusi lainnya seperti di kementerian dan juga instansi-instansi swasta, terutama di bidang migas, juga menjadi satu tempat kami. Kemudian, untuk mahasiswa hubungan internasional biasanya kami kirim untuk magang di kedutaan-kedutaan asing yang ada di Indonesia maupun konjen-konjen Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Dan karena kami merupakan bagian dari Forum Human Capital Indonesia di bawah Kementerian BUMN, maka kami juga mengirimkan mahasiswa kami untuk internship ke BUMN yang ada di Indonesia ya. Dan alhamdulillah untuk Forum Human Capital Indonesia ini ya, FHC BUMN ini kami sudah mengikuti program ini sejak 2018 dan alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada mahasiswa Universitas Pertamina yang ditolak. Selalu diterima. Dan di sini menandakan bahwa kepercayaan industri maupun masyarakat terkait kualitas mahasiswa Universitas Pertamina sudah cukup baik diakui seperti itu. Nah, sebelum kami mengirim mahasiswa kami untuk internship tadi, ya, sebelum kita menyiapkan mereka untuk lulus, kita harus menyiapkan mahasiswanya dulu, ya. Artinya kita mengupgrade mereka dari siswa menjadi mahasiswa. Kemudian mahasiswa level PTS kita upgrade menjadi mahasiswa PTS yang mampu berkompetisi dengan mahasiswa dari PTN seperti itu. Nah, untuk mengupgrade ini apa aja yang kita butuh? Satu, fasilitas harus yang sangat mendukung, kemudian sumber daya organisasi yang harus sangat kompeten, kemudian kurikulum yang fokus pada pengembangan berpikir. Nah, kita bicara dulu fasilitas. Kami Universitas Pertamina ada di Jakarta Selatan,
di daerah Simpruk namanya. Kami menyebutnya Kompleks Universitas Pertamina. Ya, di sini terdiri dari gedung realita, gedung 9 lantai untuk perkuliahan, auditorium, perpustakaan, dan laboratorium serta ruang kelas, di mana fasilitasnya sudah sangat mumpuni dengan kualitas multimedia yang sangat baik. Kemudian kami memiliki perpustakaan yang sudah terintegrasi dengan perpustakaan di kantor Pertamina Pusat, dan juga kami memiliki gedung laboratorium sains dan teknika, di mana laboratorium kami memiliki alat-alat berstandar internasional, dan itu sangat up to date alat-alatnya. Kenapa kami buat seperti itu? Karena kami harus menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kami, bila melakukan penelitian, mereka bisa melakukan penelitian yang sifatnya lebih advance. Bahkan mereka bisa join ke dalam penelitian-penelitian dosen yang merupakan penelitian-penelitian kerjasama dan kolaborasi dengan industri. Gitu. Selain itu juga karena kami mengirim mahasiswa-mahasiswa kami untuk exchange ke luar negeri ya. Jadi selain internship tadi, kita kirim juga ke exchange ke luar negeri. Dan ke luar negeri, kita tahu di sana alatnya sudah cukup advance. Tapi kita nggak mau mahasiswa kita gitu nyampe ke sana, belum tahu apa-apa terkait alat-alat yang cukup modern saat ini, ya, dan berstandar internasional. Maka kita siapkanlah alat-alat berstandar internasional ini, sehingga di saat kita mengirim mahasiswa ke luar negeri, misalnya untuk penelitian, maka kalau diberikan waktu 2 bulan untuk penelitian, mereka bisa full 2 bulan penelitian. Kenapa? Karena mereka sudah tahu alatnya. Karena terkadang ada juga mahasiswa-mahasiswa datang ke, mahasiswa dari kampus-kampus tertentu pergi ke luar negeri, diberikan waktu 2 bulan penelitian, tapi mereka cuma bisa pakai penelitiannya sekitar 1 bulanan. Karena 2 minggu sampai 1 bulan pertama mereka belajar menggunakan alat. Ya, kami tidak ingin mahasiswa kami seperti itu. Itu kenapa kami menyiapkan alat-alat standar internasional, sehingga di saat kami kirim mereka ke luar negeri untuk mereka penelitian, mereka bisa full memanfaatkan waktu tersebut untuk penelitian selama 2 bulan tersebut. Nah, itu sebagai contoh. Dan itu juga merupakan testimoni dari mahasiswa kami. Nah, selain fasilitas yang sifatnya menunjang akademik ini, kami siapkan juga fasilitas-fasilitas yang dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi mahasiswa berada di kampus. Kita berikan lapangan outdoor, untuk mungkin mereka main futsal, ya. Kemudian gor indoor, kemudian kolam renang, dan ini fasilitas ini tidak hanya digunakan untuk mengaplikasikan hobi, tapi digunakan juga untuk belajar berorganisasi, seperti itu. Kemudian, selain fasilitas, kita harus siapkan metode pengajaran inovatif melalui sumber daya organisasi yang harus sangat kompeten. Di sini artinya kita bicara soal tenaga pendidik ya. Jadi di Universitas Pertamina memang kami merekrut dosen rata-rata dari luar negeri ya. Itu kenapa dosen kami itu rata-rata 80%-nya lulusan dari luar negeri ya. Dan sekarang ini di Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi swasta, kami merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dengan rasio doktor yang cukup tinggi dari pengajarnya. Bahkan sejak 2017 semua dosen Universitas Pertamina rekrutmennya itu wajib merupakan kandidat doktor maupun doktor ya. Untuk yang S2 kami terima di awal 2016 sampai 17 sampai sekarang itu hanya doktor maupun kandidat doktor yang diterima. Kenapa penting sekali pada doktor ini? Karena di level doktor sisip melakukan penelitian ya. Kemudian kita melihat segala suatu masalah itu sudah lebih dalam, lebih mendetail, dan lebih luas. Ya. Dengan adanya dokter-dokter dengan sudut pandang seperti itu, kita ingin mahasiswa terbiasa berinteraksi dengan para dokter ini, sehingga menumbuhkan mindset yang sama kepada mahasiswa itu dengan cara mereka berinteraksi dengan para dokter itu. Karena kita tahu manusia pasti akan, misalnya mereka butuh sampel, mereka akan lihat dulu, ya, mengcopy, kemudian mengaplikasi, kemudian menginovasi, ya, artinya mereka mengupgrade. Jadi kita ingin mahasiswa mencontoh dulu pada dosennya dengan sudut pandang mereka coba aplikasikan dan mereka inovasikan dengan lebih luas lagi. Jadi kita bisa membuat mahasiswa semakin terbentuk dan terus berkembang seperti itu. Nah, selain dosen-dosen dari Universitas Pertamina sendiri, kami juga mengundang para dosen luar biasa untuk mengajar di Universitas Pertamina. Ada para praktisi di bidang industri ya, biasanya dari Pertamina itu mengajar di Universitas Pertamina, dan juga di semester 1 dan semester 2, karena kami mengikuti standar akreditasi internasional, di mana mata kuliah basic science seperti kalkulus, kimia dasar, dan fisika dasar itu wajib diberikan. Dan untuk memberikan atmosfer pembelajaran seperti di PTN, dan kita ingin mengupgrade mahasiswa kita level PTS menjadi mahasiswa seperti mahasiswa PTN tadi, maka di semester 1 dan semester 2, untuk mata kuliah kalkulus dan fisika dasar, kami dibantu pengajarannya oleh para doktor dan profesor dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu dari ITB. Jadi kalau orang bilang kuliah di Universitas Pertamina, seperti kuliah di ITB di semester 1, semester 2-nya, ya itu sangat sering saya dengar. Ya, itu kenapa? Karena para profesor dan doktor dari ITB mengajar di Universitas Pertamina. Bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana pressure-nya, bagaimana
atmosfer pembelajaran seperti di PTN-nya itu diberikan di situ oleh para doktor dan profesor itu. Sehingga di semester 1 dan semester 2, mahasiswa kami yang awalnya saringannya mahasiswa PTS, itu di-upgrade supaya mereka mampu seperti mahasiswa dari PTN. Dan itu adalah PTN Top Indonesia. Nah, itu kenapa di semester 3, kami mulai mengirim mahasiswa kami untuk berkompetisi, ya, di banyak sekali kompetisi-kompetisi, dan kompetitor mahasiswa kami bukan lagi mahasiswa dari PTS, tapi kompetitor mahasiswa kami adalah mahasiswa-mahasiswa dari PTN Top Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan ya. Dan itu yang maksud saya di sini, semester 1 dan semester 2 oleh para profesor dan doktor dari TB ini diberikan atmosfer pembelajaran seperti di PTN, dan disitulah periode di mana mahasiswa kita di-upgrade dari level PTS menjadi mahasiswa berkompetensi seperti mahasiswa dari PTN Top Indonesia. Seperti itu. Baik, kemudian selain fasilitas dan sumber daya organisasi yang sangat kompeten tadi, kita harus menyiapkan kurikulum yang fokus pada pengembangan berpikir. Ya, seperti kita tahu, sekarang ini ada 10 skills yang sangat dibutuhkan berdasarkan research-nya dari World Economic Forum ya. Dan di sini terkait hal-hal yang bersifat analytical, teknologi use maupun desain, kemudian programming, reasoning dan lain-lain itu diberikan di dalam mata kuliah dalam program studi di Universitas Utamina. Ya. Tapi kami tambahkan 2 mata kuliah spesial lagi yang namanya critical thinking dan juga complex problem solving. Ya, mungkin di sini di Indonesia saat ini hanya kami yang mengajarkan ini. Ya. Kalau di Universitas Utamina yang complex problem solving kami sebut dengan creative problem solving. 2 mata kuliah ini disiapkan untuk pengembangan berpikir. Di critical thinking kita mengajarkan mahasiswa supaya melihat segala sesuatu dengan lebih luas. Kemudian melihat faktor apa yang mempengaruhi dari suatu masalah. Ada berapa faktor itu? Dari semua faktor itu, hal apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Tentu untuk setiap penyelesaian tersebut memiliki banyak sekali sudut pandang. Dari seluruh sudut pandang itu, bagaimana melihat sudut pandang yang terbaik dan bagaimana mengambil keputusan. Nah, itu diajarkan di critical thinking. Kemudian masuk ke creative problem solving, itu diajarkan bagaimana menggunakan ilmu yang kita miliki dari program studi kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi secara kreatif dan inovatif. Dan bila ilmu dari satu program studi saja tidak cukup, maka itu akan diarahkan untuk melakukan penyelesaian secara multidisiplin. Nah, pengembangan-pengembangan itu selalu kita buat supaya pengembangan berpikir mahasiswa terus berjalan di dasar di semester 1, di semester 2, dan semester 3, 4, 5, 7, sampai 8 sampai lulus, itu diberikan dari pengembangan di dalam kemampuan pembidangan di dalam program studi. Seperti itu. Baik. Kemudian untuk bisa mendukung ya mahasiswa kami tadi supaya mereka bisa, kita udah mengupgrade mereka tadi. Sekarang kita mau kirim mereka untuk internship ataupun kita kirim mereka untuk exchange ke luar negeri. Maka kita harus punya kerjasama dan kemitraan yang sangat baik. Yang saya munculkan ini sedikit saja. Yang ke arah industri ini, itu yang arahnya kita kirimkan untuk internship tadi. Untuk belajar dunia kerja. Dan bagaimana teknologi dan bisnis di bidang industri energi saat ini. Kemudian bersama kampus-kampus top di Indonesia dan juga kampus-kampus asing, kami melakukan kerjasama pendidikan dan penelitian. Ya, bahkan untuk dengan kampus-kampus luar negeri, selama ini kami melakukan kerjasama untuk mengirimkan mahasiswa kami untuk mengikuti yang namanya global activities atau kami menyebutnya Universitas Pertamina Study Abroad. Ya, jadi selama ini kami kirim mahasiswa kami ke Jepang, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Prancis dan beberapa negara lainnya untuk mengikuti student exchange, internship ataupun summer program. Ya, tujuannya apa? Kalau tadi kita membangun atmosfer pembelajaran seperti di PTN, sekarang kita tambahkan kita membangun atmosfer pembelajaran internasional. Sehingga di sini mahasiswa kita kirim ke luar negeri, mereka akan merasakan atmosfer pembelajaran seperti atmosfer pembelajaran internasional tersebut. Dan di saat mereka pulang, mereka akan membagikan atmosfer tersebut kepada teman-temannya. Ya, tapi itu saja tidak cukup dengan kita mengirimkan mahasiswa kita ke sana. Tapi juga kita mengundang mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus luar negeri tersebut untuk kuliah di tempat kita. Ya, kenapa mereka mau mengirim mahasiswanya ke tempat kami? Karena menurut mereka ya dari kampus-kampus dari Prancis, Jepang, Malaysia, Taiwan dan beberapa negara lainnya tersebut, alasan mereka mau mengirimkan mahasiswa mereka kuliah di tempat kami karena mereka merasa kompetensi pengajaran dan kurikulum kami sesuai dengan mereka. Nah, artinya mereka merasa ini adalah kampus yang cukup baik, dan sehingga mereka mengirimkan mahasiswanya. Apa yang positif dengan adanya mahasiswa asing itu di Universitas Utamina? Kuliah-kuliah kami memang sebagian berbahasa Inggris. Mahasiswa tersebut bergabung di kelas tersebut. Ya. Dengan adanya mahasiswa asing tersebut, mahasiswa Universitas Utamina akan melihat bahwa, oh, ternyata orang asing itu tidak lebih hebat daripada orang Indonesia. Bahkan orang Indonesia dan orang asing sama hebatnya. Dan bahkan orang Indonesia bisa lebih. Motivasi seperti itu ditumbuhkan. Ya, sehingga mahasiswa kami di saat mereka lulus, mereka sudah memiliki motivasi yang cukup kuat dan mereka yakin, oh,
orang asing itu seperti kita, bahkan kita bisa lebih. Maka saya cukup optimis saya akan kuliah ke luar negeri setelah saya lulus S1. Apakah S2, S3, saya akan ngejar ke sana. Oh, saya ingin lulus nanti saya bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena saya yakin saya bisa berkompetisi di sana dan saya mampu seperti orang-orang di luar negeri. Nah, mindset seperti itu yang kami kembangkan di sini. Ya, dengan mengundang mahasiswa asing kuliah di tempat kami dan juga kami mengirimkan mahasiswa kami keluar. Seperti itu. Nah, selain itu, sekarang kami tambahkan satu program baru, yaitu Fast Track, di mana kita dengan kuliah 5 tahun, tapi bisa S1 dan S2. Jadi di tahun keempat kuliah di Universitas Stamina, itu sambil dengan mengambil mata kuliah semester 1 di S2-nya. Kemudian begitu lulus di tahun keempat tersebut, di tahun kelima langsung berangkat ke dua negara ini, ya. Kemudian langsung menyelesaikan tesis untuk S2-nya di sana, sehingga mendapatkan ijazah di S1 dari Universitas Stamina dan S2 dari kampus yang dituju. Kemudian kami juga punya program-program lain seperti upbringing session ini ya, ini untuk mengembangkan motivasi mahasiswa. Biasanya ini kami buat seminggu sampai 2 minggu sekali ya. Di sini yang mengisi materi biasanya para menteri, para dirjen, para direktur-direktur dari BUMN, para utusan negara asing, dan juga para profesor dari dalam dan maupun luar negeri. Ya, tujuannya untuk motivasi mahasiswa dengan kesuksesan mereka dan membangun sudut pandang multidisiplin dari bidang yang disampaikan oleh para pemateri ini. Oke, selanjutnya yang tadi saya jelaskan itu sifatnya secara universal di level universitas. Pembelajaran di Universitas Pertamina itu akan dibagi ke dalam 15 program studi. 15 program studi yang semua terarah ke bidang energi. Dan ini 15 program studi yang sangat dibutuhkan pada industri saat ini, ya, terutama kebutuhannya Pertamina. Dan bahkan tidak hanya sains dan juga teknik, tapi kami memiliki jurusan-jurusan di bidang sosial, TPS, ya, seperti ekonomi, manajemen, hubungan internasional, dan komunikasi. Dan semuanya terarah ke bidang energi. Oke. Kemudian pengembangan yang kita lakukan tadi ya secara akademik itu arahnya pengembangan intelligence. Kita tambahkan lagi pengembangan kemampuan emosional. Artinya di sini bagaimana berorganisasi, berkolaborasi, bekerja dalam tim dan juga membangun leadership atau kepemimpinan itu juga diajarkan di dalam kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa Universitas Pertamina diwajibkan untuk berorganisasi, apakah itu di himpunan maupun di UKM. Kalau di UKM ini tidak hanya kayak oh saya suka sepak bola maka saya ikut UKM sepak bola, tidak seperti itu. Tapi kita masuk di dalam UKM, kemudian kita ini akan dididik oleh para pembina, di mana pembinanya adalah dosen-dosen dari Universitas Pertamina yang pada saat mereka kuliah dulu, mereka adalah orang yang sangat aktif di bidang organisasi. Mahasiswa Universitas Pertamina akan dibina untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi, berorganisasi, membuat sebuah program, melaksanakan program, menyelesaikan masalah, berkolaborasi secara internal maupun eksternal, dan juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Dan ini diberikan penilaian selalu. Setiap semesternya diberikan penilaian, setiap mahasiswa, anggota UKM maupun himpunan dinilai oleh para pembina tadi. Dan kami mensyaratkan mahasiswa Universitas Pertamina bisa lulus dari Universitas Pertamina bila memiliki penilaian ekstrakurikuler mahasiswa, ya, yang tadi dinilai oleh para pembina, itu minimal 1.300 di saat mereka lulus. Tapi alhamdulillah lulusan pertama kami angkatan 2016 kemarin, yang lulus di tahun 2020, rata-rata mereka memiliki nilai penilaian ekstrakurikuler mahasiswa mereka dinilai 10.000 hingga 20.000. Dan di sini artinya pengembangan kemampuan berorganisasi mereka itu dari 10 kali lipat dari standar yang kami siapkan sebelumnya. Ya, ini menjadi hal positif. Kenapa? Karena begitu kita masuk dunia kerja, kemampuan intelijensi itu adalah tanda bahwa kita mampu untuk bekerja dengan kemampuan bidang ilmu kita di tempat kerja kita. Satu lagi yang harus sangat penting adalah kemampuan mahasiswa personal tadi tersebut ya, alumni tadi bekerja di dalam sebuah tempat industri, yang sangat penting yaitu mereka mampu berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Nah, itu kenapa kemampuan emosional ini sangat ditekankan sekali untuk dikembangkan di Universitas Pertamina. Ya, jadi kemampuan intelligence dan kemampuan emosional semua dua-duanya dikembangkan secara bersamaan. Kemudian dengan hal-hal tersebut ya, kita mengupgrade mahasiswa. Seperti saya bilang tadi, dari mahasiswa level PTS menjadi mahasiswa yang memiliki kompetensi seperti mahasiswa dari PTN. Ini alhamdulillah membuahkan hasil, di mana mahasiswa kami, seperti saya sebutkan tadi, selalu berkompetisi bukan lagi dengan mahasiswa dari PTS, tapi kompetitor mahasiswa kami adalah mahasiswa-mahasiswa dari PTN. Dan itu adalah PTN Top Indonesia. Ya, seperti yang salah satu gambar saya tunjukkan ini di kompetisi yang ini kita bisa lihat juara satunya itu ITB, juara duanya UGM, juara tiganya Universitas Pertamina. Ya, seperti saya bilang, mahasiswa kami berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa dari PTN, yaitu adalah PTN Top Indonesia. Posisi ini di kompetisi-kompetisi yang lain bisa selalu berubah. Kadang Universitas Pertamina di atas, kadang nomor 2, kadang hanya finalis. Selalu berganti-ganti. Dan
cukup banyak prestasi yang mahasiswa kami dapatkan, bahkan di era pandemi saat ini mahasiswa kami masih terus berprestasi. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 oleh Dirjen Dikti, ya, Universitas Pertamina diberikan penilaian di dalam ranking 100 besar nasional dari prestasi mahasiswa dan pengembangan kemahasiswaannya. Dan ini 100 besar nasional, bukan dari 100 universitas, tapi dari 3.000 PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Jadi seperti awal saya bilang, target kami 2035 menjadi World Class University, dan sekarang kami sudah bergerak, sudah take off, dan kami masih dengan target kami yang cukup ambisius, dengan gerakan kami yang penuh motivasi, dan juga gerakan kami yang cukup agresif. Alhamdulillah, di usia muda kami sudah cukup recognize di level nasional. Alhamdulillah. Kemudian, selain semua prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa kami, dengan pengembangan intelligence dan juga pengembangan kemampuan emosional tadi, alhamdulillah kita sudah meluluskan lulusan pertama. Dan alhamdulillah, lulusan kami cukup cepat diserap oleh industri. Kenapa? Karena tadi kemampuan intelligence dan kemampuan emosionalnya cukup berkembang. Sehingga dunia industri sangat yakin dengan kualitas alumni Universitas Pertamina. Seperti itu. Bagi adik-adik sekalian yang ingin bergabung dengan Universitas Pertamina, bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif, ya. Saat ini kami sedang membuka seleksi nilai rapor, dan ini tidak ada tes. Hanya nilai adik-adik selama 5 semester dengan mata pelajaran yang tertera di sini, ya. Nanti akan dinilai dengan formulasi Universitas Pertamina, dan kita akan melihat apakah adik-adik ini memiliki standar untuk masuk Universitas Pertamina atau tidak. Tapi saya yakin kalau mahasiswa dari siswa-siswi dari Atirah itu pasti kompetensinya tinggi, dan saya yakin bisa melebihi standar yang kami berikan, sehingga kami yakin kalian bisa lulus di Universitas Pertamina. Ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa dicek di website Universitas Pertamina, ya, .co.id, nanti akan dibagikan di kolom chat oleh Ibu Resi dan Pak Ferry. Dan untuk adik-adik, sebagai penutup, saya tuh selalu menampilkan wajah tampan ini. Ya, ini salah satu mahasiswa Universitas Pertamina, namanya Kevin Fogidelu, asalnya dari Dumai, mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2016. Orang seperti Kevin ini cukup banyak di Universitas Pertamina. Ya. Kevin ini, sebagai contoh, dia tahun 2016 lulus di salah satu PTN top Indonesia, lulus di salah satu perguruan tinggi di Malaysia, lulus di salah satu perguruan tinggi top dunia di Singapura, dan juga lulus di Universitas Pertamina. Tapi akhirnya Kevin mengambil di Universitas Pertamina, dan saya bertanya, kenapa? Kenapa tidak ambil kampus yang di Singapura, yang sudah top dunia, begitu? Ternyata jawaban Kevin itu sangat sederhana waktu itu. Bapak, kalau di Indonesia ada kampus dengan fasilitas, kemudian pengajar yang kompeten, dan juga kurikulum yang sangat berkembang seperti ini dan sangat baik, kenapa saya harus jauh-jauh ke luar negeri? Saya bisa kuliah di sini saja. Akhirnya, dari semua tempat yang dia lulus tadi, dia memilih Universitas Pertamina. Dan dia cukup brilian, banyak seperti Kevin ini, bahkan ada yang mahasiswa dari Jepang, akhirnya mengambil di Universitas Pertamina, ada mahasiswa yang sudah lulus di PTN, mengambil di Universitas Pertamina, cukup banyak seperti Kevin ini, dan mereka kita kembangkan, supaya mereka bisa menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah seperti Kevin ini, tahun 2018 kami kirim ke Korea, di Hanyang University, untuk short course di sana, selama 2 bulan, dan alhamdulillah dia memberikan nilai yang cukup baik dan mendapatkan rekomendasi kuliah di sana. Dan Kevin ini selalu berpesan kepada saya, Bapak, bila sedang promosi, tolong sampaikan kepada adik-adik untuk mari bergabung bersama Universitas Pertamina dan be the next global leaders. Karena memang tagline Universitas Pertamina adalah be global leaders. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Prof. Iksan. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderatornya, Adinda, silakan. Baik, alhamdulillah itulah tadi kelas inspirasi kita bersama Profesor Dr. Insinyur Ihsan Setiaputra. Dan juga sekaligus ada penyuluhan ya dari Universitas Pertamina. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan saya ingatkan dan saya memberitahukan kepada teman-teman yang ingin tahu lebih detail mengenai Universitas Pertamina bisa langsung cek website mereka yang ada di kolom komentar ya. Karena waktu yang terbatas, kami hanya akan membuka 1 pertanyaan. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Ihsan, saya persilahkan menuliskan namanya di kolom komentar.
atau kalau mau bertanya ke Pak Mahlil silakan. Oh iya, atau kalau ada yang penasaran nih tentang Universitas Pertamina, mumpung ada ahlinya di sini bisa langsung bertanya. Baik, Prof. Jadi sebelum ini kami ini sudah membagikan juga formulir untuk menuliskan pertanyaan teman-teman. Jadi mungkin kita ambil pertanyaannya dari situ langsung saja ya, Prof. Ya. Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Muhammad Rafi Hafiz dari kelas 10 IPA 1. Prof, bagaimana caranya meyakinkan diri kita jika jurusan yang kita pilih itu merupakan pilihan yang tepat? Bagaimana? Oke. Pertanyaannya, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa jurusan itu adalah pilihan yang tepat. Jadi kalau menurut Pak Ihsan, Raffi itu memang perlu rasa-rasakan dulu gitu ya. Ini benar-benar passion saya. Passion itu ini apa namanya, kegairahan saya gitu ya. Saya senang benar belajar tentang ini gitu ya. Jadi yakinkan dulu diri sendiri bahwa memang ini adalah bidang yang saya sukai. Kemudian seperti yang Pak Ihsan katakan tadi, coba diskusi dengan psikolog. Saya inginnya masuk ke bidang ini, sebetulnya diskusi dengan psikolog itu lebih ke arah kalau misalnya dari hasil psikotes ada hal-hal yang harus diperbaiki, bagaimana saya memperbaiki agar saya yakin saya bisa sukses gitu ya. Terutama terkait sikap gitu ya. Kalau terkait dengan kemampuan inteligensia itu sebenarnya bisa diperbaiki gitu ya, bisa dilatihkan. Jadi ada satu teori yang namanya mindset theory ya. Ada profesor dari Harvard, dia mengatakan begini, bahkan IQ seseorang pun bisa meningkat. Jadi kalau kita benar-benar ingin masuk suatu bidang tertentu, sebetulnya ya asal kita niatnya sangat kuat dan kita tahu apa yang mungkin jadi hambatan, ya insya Allah kita akan berhasil di bidang itu. Dan pengalaman Pak Ihsan menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berhasil, nilai yang bagus itu bukan mahasiswa yang IQ-nya paling tinggi, tapi mahasiswa-mahasiswa yang bisa belajar dengan teratur gitu ya, kemudian dia punya kebiasaan misalnya belajarnya itu banyak belajar dengan teman sehingga dia ngajarin teman gitu ya. Itu ternyata pembelajaran yang sangat luar biasa kalau kita ngajarin teman gitu ya. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa seperti itulah yang pada umumnya berhasil gitu ya. Di kebiasaan-kebiasaan baik dalam belajar itu dia terapkan dalam belajarnya. Gitu. Jadi pertanyaan dari Raffi gitu ya. Dan kalau gitu ya kita bisa yakin gitu ya dengan apa yang kita pilih gitu. Ya banyak-banyak membaca untuk meyakinkan bahwa ini pilihan benar gitu ya, dan sesuai dengan hati kita, banyak membaca tentang profesi itu gitu ya. Misalnya kalau tadi Pak Ihsan cerita tentang teknik kimia, profesi teknik kimia itu akan bekerja di mana. Nah, kita baca itu sehingga kita bisa merasa, oh ya kalau saya di sini cocok deh saya gitu ya. Kira-kira gitu, Adinda. Mudah-mudahan Raffi Hafiz ini menjawab pertanyaannya ya. Baik, Alhamdulillah itulah tadi kelas inspirasi bersama Profesor Dr. Insinyur Ihsan Setiaputra. Semoga ilmu yang beliau bagikan kepada kita hari ini dapat bernilai pahala dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah bersama-sama kita mulai membangun pondasi pesawat tempur kita masing-masing agar dapat menjadi seperti yang Prof. Ihsan harapkan, seperti yang orang tua kita harapkan, yaitu kita semua dapat terbang dengan mantap mencapai mimpi masing-masing. Dan marilah kita tutup kelas inspirasi hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pertamina. Terima kasih Prof. Ihsan, makasih banyak. Pak Presi, thank you sudah hadir. Fasilitasi dari SMA Jalan Bukit Baruga atas bantuan untuk terselenggaranya acara ini. Kalau ada hal-hal yang
kurang kami mohon maaf, dan komunikasi saya kira Pak Bakri bisa terus dilanjutkan dengan Pak Mahlil, dengan Ibu Resi dan lain-lain. Oh iya, itu Pak Ridwan. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Komunikasi bisa lanjut dengan Pak Mahlil dan Ibu Resi tentang pertanyaan komentar tadi Pak Ridwan di awal itu tentang beasiswa, nanti bisa hubungi Pak Mahlil. Saya pamit dulu karena ada kegiatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Adinda yang telah membawakan acaranya dengan sangat baik. Nanti jadi masuk di program studi ilmu komunikasi gitu. Amin. Jadi reporter bisa ya Pak kayaknya. Cocok. By the way, itu tadi untuk yang penanya dan juga untuk MC itu ada hadiah ya, Mbak Resi? Oh iya boleh. Oh iya boleh. Sebentar, saya tuliskan nomor telepon saya di kolom chat nanti untuk Adinda sama Raffi tadi ya yang sudah bertanya dan jadi MC hari ini. Saya mau kirim hadiah nih ke Makassar. Boleh nanti hubungi saya lewat WhatsApp ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Resi. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Pak Bakri ini mungkin juga bisa diagendakan untuk kelas 12 Pak Bakri, khusus untuk Universitas Pertamina. Boleh nanti hadir Bu Resi dengan Pak Mahlil ya. Iya boleh. Boleh. Baik. Ya, nanti kita atur waktunya khusus memang Universitas Pertamina. Ini kan sempit sekali waktunya sebenarnya ya. Tadi Iya, Pak. Diskusinya iya. Karena Nana ini kita harus belajar jam 11 lagi, Bu. Nana harus belajar jam 11 lagi, jadi ini sudah. Ya. Oke, thank you Bu Resi, Pak Mahlil. Mudah-mudahan bisa komunikasi sama-sama lagi. Bapak, terima kasih kembali. Sampai bertemu lagi. Semoga Saya pamit duluan. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya, Adinda. terima kasih banyak. Thank you Adinda ya. Bagus sekali Adinda ya. Iya. Mari Pak Bakri, mari Ibu Nurhidayanti semuanya, terima kasih banyak. Iya, makasih. Bu Niar, Bu Umi, thank you ya. Bu Niar, bisa kita end meeting Bu Niar kalau sudah selesai, karena kita yang host. Tidak terdengar suara atau Bu Niar? Termutki, sorry dari tadi gak bicara. Astagfirullah. Keren sekali tadi itu, keren. Iya, ini keren Dinda. Thank you Dinda, sudah ada Dinda ya. Saya end dulu Pak Ledi. Ini kalau sudah di-record berarti otomatis sih Pak Muhlis? Iya, tersave biasa di cloud itu atau di device, Kak. Oke. Ya. Thank you, saya akhiri ya, saya.